Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Drafter Ngapak, channel yang paling gampang buat belajar AutoCAD khususnya pemula. Ya, kebetulan saya baru install AutoCAD 2020 ya. Ini sambil saya buka, seperti ini. Nah, sebenarnya tampilan pertama kali AutoCAD 2020 ketika habis diinstal kayak apa sih? Jadi pertama kali AutoCAD diinstal tuh menurut saya itu kurang enak atau kurang ideal buat kita menggambar langsung. Kalau saya sih sebenarnya saya bilang nggak bisa buat menggambar langsung, harus perlu setting awal dulu biar enak, biar proporsional cara menggambarnya. Nah, saya akan lihatkan kondisi AutoCAD setelah diinstal seperti apa. Yang pertama tampilannya seperti ini ya. Ini saya AutoCAD 2020. Kemudian dari layarnya itu ada grid ya, ada grid seperti ini. Terus workspace-nya adalah drafting annotation. Kemudian tampilan menu barnya nggak ada ya. Oh, ada nih ya. Tadi sudah saya setting, sebenarnya standarnya tuh nggak ada. Nah, seperti ini. Oke, kemudian snap-nya, objek snap-nya itu belum semua disetting. Oke, kita tunggu. Nah, belum semua disetting ya. Kemudian dan lain-lain itu belum disetting lah. Jadi apa akibatnya setelah diinstal terus kita menggambar jadinya seperti ini nih. Misalkan saya membuat kotak. Buat kotak seperti ini ya. Ini kayaknya cukup berat nih 2020. Saya tarik dimensi nih. Dimensi. Oke. Nah, beginilah ketika AutoCAD pertama kali diinstal terus langsung buat menggambar. Jadi apa? Antara garis dan ukuran tuh nggak proporsional ya, hurufnya kecil banget gitu ya, panahnya kecil, terus jarak sininya nggak proporsional, kan harus ada jarak ya. Nah, jadi seperti itu. Oleh karena sebab itu, kalau pertama kali kita salah ngomong ya, aduh, pertama kali kita install AutoCAD harus disetting dulu, begitu caranya ya. Oke, nah habis ini akan saya kasih tahu cara setting awalnya ya, minimal setting seperti ini nanti. Oke ya, yuk kita ke TKP. Jadi apa saja sih yang harus disetting minimal saat kita install AutoCAD? Tapi sebelumnya bagi teman-teman yang baru ketemu channel Drafter Ngapak ini dan baru belajar AutoCAD, ya sambil ngopi, sambil santai, sambil jangan lupa cocol tombol subscribe merah di bawah ya, biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari Drafter Ngapak. Yuk, kebanyakan ngomong saja ya, ayo langsung ya. Ini kebiasaan saya aja ya, nyamannya saya saat saya setting AutoCAD ini. Yang pertama biasanya yang saya lihat adalah OSnap dulu saya setting nih. OSnap itu adalah object snap, ketiknya OS saja. Kemudian bisa enter langsung. Nah, di sini belum disetting semuanya ya. Nah, ikutin saja dulu settingan-settingan dari saya. Nanti untuk penjelasannya sebenarnya sudah ada di video-video saya sebelumnya. Ya, ikutin saja dulu. Oke? Ya, endpoint checklist, midpoint checklist, geometric center checklist, node saya nggak pernah pakai, quadrant checklist, kemudian intersection saya pakai checklist, extension nggak pernah saya pakai checklist, insertion nggak pernah saya pakai, perpendicular, centang, tangan centang, nearest centang, Pak apparent nggak pernah saya pakai, paralel nggak pernah saya pakai. Habis itu kita intip di sini ya. Nah, ini saya nggak udah ketik yang snap and grid, pola tracking nggak pernah saya ketik. Nah, ini yang tadi ya, object snap ya. Kemudian 3D snap saya masih default seperti ini. Dynamic input seperti ini aja. Kemudian ini juga masih tetap.
Nah, masih tetap semua, berarti kebanyakan disetting di OSNAP ya, Object Snap. Ikutin saja seperti ini dulu, nanti penjelasannya sudah ada di video-video saya. Habis itu klik OK. Ya. Nah, biasanya setelah itu saya setting menghilangkan grid. Saya nggak, kurang nyaman kalau ada grid ya, garis-garis kotak-kotak ini namanya grid. Tekannya F7 atau ini. Nah, F7 bisa, function 7 biasanya tombolnya ada di atas, atau tekan ini yang di bawah, F7 ya, klik. Oke, nyaman. Setelah itu saya mengeluarkan show menu bar. Nah, di sini ya, tuh di sini. Saya ulang lagi, saya umpetin ya. Nah, itu tadi. Saya tongolin ini, nanti ada manfaatnya itu ya. Oke. Selanjutnya adalah saya biasanya setting template skala gambar. Nah, skala gambar inilah yang membuat gambar ini jadi kurang proporsional, yaitu hurufnya kecil-kecil seperti ini ya. Sekarang kan defaultnya atau standarnya adalah ketika saya tekan new di sini, bawaan dari AutoCAD-nya adalah seperti ini. Nah, sebenarnya ini sama saja ya, cuman saya kurang nyaman aja nih. Nah, udah ada dibuatin. Nah, tapi di tempat kerja saya sudah ada template skala sendiri ya, tersendiri, atau sudah settingan punya standar masing-masing di perusahaan ya. Nah, terus bagaimana ya? Nah, caranya seperti ini. Setelah seperti ini, ketika aja OP sama enter untuk memunculkan menu option atau tool kemudian option. Oke, pilih files, kemudian cari yang namanya template setting, double klik ya, klik gitu, kemudian drawing template file location, kemudian ini double klik lagi, klik, cari folder kumpulan template skala. Nah, kalau di tempat saya kan saya taruh di sini template skala gambar drafter ngapak. Nah, sebelumnya saya sudah mempunyai koleksi template-template seperti ini ya, template skala gambar dari A4 1:1 sampai A4 1:200 ada kertas A4, dan A3 juga ada. Ini saya sudah buat sebelumnya. Nanti boleh bagi teman-teman yang mau download, nanti ya saya taruh di deskripsi aja ya buat latihan di download. Pokoknya jadi satu folder seperti ini ya, nyimpennya di D ya, jangan di C, di D biar aman. Oke ya, jadi alamatnya di download. Saya balik lagi. Nah, tadi kan ada di download ya. Nah, kemudian pilih folder tadi namanya di sini. Dipilih baik ya. Kemudian oke. Nah, wes kayak baik, kemudian apply dan oke. Oke ya. Nah, kita coba. Tadi ingat kan kalau di new munculnya template bawaan etiket dari AutoCAD-nya. Sekarang saya klik new, nanti munculnya adalah, nah, sudah standar dari drafter ngapak. Saya coba 1:1 kertas A4. Misalkan seperti ini. Salah satu aja ya, open. Oke, seperti ini. Nah, misalkan saya membuat kotak, seperti ini ya. Oke, saya buat dimensinya. Tuh, sudah cakep kan? Sudah cakep seperti ini. Tidak kekecilan. Jadi sudah saya setting sebelumnya. Jadi template skala ini sudah saya buat sebelumnya dengan berbagai macam settingan-settingan yang panjang banget ya. Aduh. Nah, setelah itu disimpan dalam format DWT. Nah, untuk cara pembuatan template-template seperti ini sudah ada di video saya sebelumnya. Di sini hanya untuk settingnya saja ya. Oke, itu setting skala gambar. Ya, klik new, langsung muncul template-template skala gambar yang sudah kita siapkan. Oke, selanjutnya apa lagi? Jangan kemana-mana, ngopi dulu yuk. Lanjut. Setelah itu saya biasa setting kursornya, yaitu
bagian klik kanan dijadikan sebagai apa. Caranya seperti berikut ya. Ketik OP atau memunculkan menu option, klik atau enter. Oke. Setelah itu pilih yang namanya user preferences, kemudian right klik customization. Nah, di sini ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail kenapa harus repeat last comment, kenapa harus shortcut menu seperti itu ya. Nanti mungkin ada video tersendiri yang lebih detail. Jadi settingan saya adalah yang pertama adalah untuk bagian pertama ini adalah saya di repeat last comment ya. Jadi klik kanan artinya repeat last comment atau mengulang perintah terakhir. Oke, kemudian pada edit mode saya setting di shortcut menu. Saya lebih suka di shortcut menu. Nanti kalau klik kanan akan muncul shortcut menu. Kemudian di comment mode saya lebih suka ke enter ya. Dan untuk memutuskan kapan shortcut menu, kapan repeat last comment itu disesuaikan dengan usernya ya, pemakainya ya. Kalau saya lebih suka seperti ini. Nah, kalau teman-teman mungkin lebih nyaman pakai yang mana, silakan. Saya lebih suka seperti ini. Nah, kenapa seperti ini nanti akan saya buatkan videonya sendiri, mudah-mudahan ya bisa lebih detail. Setelah itu klik apply and close kayak gitu ya, kemudian apply lagi, oke lagi ya, lanjut lagi. Nah, untuk yang ini sebenarnya bisa di awal ya, untuk settingan unitsnya atau satuan unitnya ya, pas di template. Tapi kalau template ini yang tadi saya setting, template ini maksudnya ya, itu satuannya sudah saya set di milimeter ya. Tapi jika ingin satuan yang unit yang lain, perintahnya seperti berikut. Ketik min dwg unit. Nah, min aja sudah muncul AutoCAD-nya perintahnya ya. Min dwg unit, klik aja. Nah, cara mengetahui template skala saya itu mili atau senti, kita lihat di sini. Nomor 1 inci, 2 feet, 3 mili, 4 cm, 5 desimeter, 6 meter. Nah, pas di DWG unit for length ini adalah nomor 3. Berarti artinya gambar saya ini yang sekarang sedang saya pakai adalah satuan unitnya adalah milimeter. Nah, jika nanti pengen merubah ke sentimeter, ketik 4 di sini. Kemudian enter. Nah, di sini maksud saya nih, di sini. Ketik 4, enter sampai selesai. Itu nanti secara otomatis dia akan berubah menjadi sentimeter. Untuk videonya lebih detailnya sudah ada di video saya sebelumnya di sini ya. Oke. Karena saya sudah milih, berarti saya nggak jadi ya, seperti itu. Habis itu apalagi di setting kursor ya, kursor itu yang bergerak-gerak nih ya. Nah, sebenarnya untuk setting ini opsional lah, bisa dirubah bisa enggak, terserah nyamannya di mana. Jadi untuk defaultnya bentuknya seperti ini kursornya ya, ada kotak kecil dan ada ekornya 4 panjang. Tapi jika itu kurang nyaman ya bisa dirubah. Misalkan yang pertama saya rubah dulu bentuk ekornya ya, ekornya atau kursor keseluruhannya lebih gede. Perintahnya sebagai berikut. Ketik CU. Nah, kemudian muncul kursor size atau ukuran kursor. Klik saja. Oke, baik. Nah, angka 5 ini adalah ukuran sebegini. Sebegini gimana ya? Inilah segini loh ya. Iya, oke. Nah, sebegini. Itu 5. Nah, misalkan pengen lebih gede, lebih mantap, saya ketik 100. Nah, enter. Wow, gede ya. Itu untuk ukuran ekornya panjang. Nanti ada untuk ukuran kotak kecil di tengah ya. Saya nggak bisa nunjuk sih. Ini kotak. Sebenarnya saya lagi nunjuk ke layar nih ya. Kotaknya kecil itu ya, kecil. Nah, jadi kalau saat kita klik atau apa agak susah. Nah, itu pun ada settingannya. Oke, masih seputar kursor. Tadi kotak kecil ini terlalu kecil misalkan ya. Kotak kecil itu sebenarnya namanya pickbox di AutoCAD. Pickbox ya. Kotak kecil akan saya gedein ya biar lebih enak untuk ngekliknya lah ya. Perintahnya adalah ketik P I, nah nanti muncul pickbox, klik aja. Nah, nilai 3 itu tadi yang kecil itu, berarti kalau pengen agak gede ya mungkin 5 atau berapa lah, silakan saya coba 5 ya, kemudian enter.
Nah, kalau masih kurang gede, ulangi lagi, gedein lagi, Pickbox, ketik 10. Tuh, lebih gede kan? Nah, terserah pilih nyamannya di mana. Oke, setelah ukuran kursor, ukuran Pickbox, misalkan pengen dirubah warnanya, karena apa? Kursor sekarang defaultnya adalah warnanya putih. Nah, kalau gambarnya putih mungkin bisa keselimur. Keselimur siapa ya bahasanya? Keselimur, nyaru lah ya, nyaru dengan gambar-gambar objek gambar yang lain. Boleh diganti warnanya. Caranya bagaimana? Caranya ketik OP. OP itu option ya, option. Kemudian pilih display, pilih color atau color ya, color kali ya. Nah, pilih crosshair. Sebenarnya kursor itu adalah crosshair ya. Cross itu menyilang, hair itu rambut menyilang kali ya. Nah, di sini klik crosshair, kemudian pilih jangan putih lah, misalkan apa ya, hijau lah wis, misalnya kayak gue. Oh, play oh, close, balik lagi. Oke, nah seperti itu. Nah, ini tidak wajib, opsional. Kalau pakai standar AutoCAD juga nggak apa-apa, tapi kalau pengen dirubah juga monggo silakan. Nah, jika sudah semua kita setting minimal seperti yang tadi saya ceritakan dari A sampai Z tadi ya, maka hasil menggambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, hurufnya tidak terlalu kecil kan, terus kemudian jarak-jaraknya di sini ada celahnya, pokoknya lebih nyaman lah ya, lebih nyaman untuk kita menggambarnya seperti ini. Oke, nah itulah kenapa saat kita selesai install AutoCAD harus perlu setting-setting awal dulu, jadi lebih enak. Oke, terima kasih sudah menonton tutorial Drafter Ngapak. Jangan lupa subscribe agar channel Drafter Ngapak tetap semangat. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.